Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama aku Halimah, sahabat baik kamu dari Lentera Kehidupan. Nah teman-teman yang lagi nonton aku malam ini atau pagi hari atau siang hari, aku ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang di video aku. Semoga video ini datang ke FYP kamu dan kamu sengaja menontonnya. Insya Allah ini adalah jawaban yang ingin Allah kirim ke antum-antum atau ke anda-anda semua yang sedang menonton video ini. Ini saya doakan semoga berkelimpahan rezeki, berkelimpahan senyuman, berkelimpahan energi positif, dan keberlimpahan berkah dalam kehidupannya. Nah teman-teman, tanpa basa-basi lagi, aku ingin share ke kalian materi daging kali ini, yaitu tentang dua konsep cara menyelesaikan masalah. Ya, dua konsep atau dua cara penyelesaian masalah ini sering banget aku terapin di kehidupanku. Ya, entah itu masalahnya segede apa, sekecil apa, tapi aku seringnya pakai konsep ini, teman-teman. Ya, tentu teman-teman, anda semua yang punya masalah, pertama kali ketika menghadapi masalah, apa kira-kira rasanya? Kecewa? Iya. Baper? Iya. Marah? Iya. Apalagi? Sebel, benci ya. Dan di tahap ingin mungkin bisa bodoh amat dengan lingkungannya. Bisa sampai seperti itu? Nah, oke teman-teman, aku nggak nyalahin kalian untuk proses-proses atau tahapan-tahapan kalian dalam penerimaan masalah pertama kalinya. Ya, pertama kali respon antum-antum semua dalam menghadapi masalah. Tapi teman-teman, ada satu titik ya, satu titik dan itu sangat powerful ketika antum semua bisa di tahap ini, yaitu tahap penerimaan masalah sehingga masalah itu menjadi ringan untuk diselesaikan. Nah, gimana itu caranya, Kak? Oke, kita akan bahas ya. Konsep pertama yaitu konsep penerimaan. Konsep penerimaan adalah bukan berarti kita itu lupa dengan masalahnya dan bukan berarti kita move on dari masalah tersebut. Ya, teman-teman, cuman kita itu menyediakan ruang ya, ruang untuk hati kita, untuk pikiran kita, untuk diri kita sendiri, itu ruang untuk menerima hadirnya masalah tersebut. Nah, karena teman-teman, ketika kita sudah bisa menerima hal tersebut, insya Allah saya jamin, karena saya pernah melakukan ini ya, jadi aku jamin bakalan ada keindahan-keindahan setelah ini, yaitu berupa poin paling penting yaitu energi positif ya. Energi positif itu dengan dan tanpa antum sadari akan silih berganti datang ke antum ya. Karena kenapa? Ketika masalah itu kita sudah terima, ketika masalah itu kita sudah jadikan itu seperti ringan dalam diri kita ya, tanpa kita sadari, batin kita, otak kita merespon segala hal-hal menjadi lebih positif lagi. Misal kayak gini, aku sudah menerima dengan keadaanku seperti ini ya. Nah, setelah itu akan ada timbul dalam hati kita, dalam pola pikir kita bahwasannya, oh mungkin Allah sedang ingin memberi aku ujian untuk mendekatkan diri. Oh mungkin dari kejadian ini ada loh surat cintanya Allah yang ingin Allah sampaikan. Nah, seperti itu ya. Jadi ketika kita sudah bisa menerima, otomatis kita mengeluarkan energi-energi positif. Dan jangan lupa teman-teman, ketika kita mengeluarkan energi positif, ingat selalu bahwa semua yang positif akan kembali ke kita dengan positif juga ya. Kita harus ingat itu. Jadi nggak akan pernah kita sesalin ketika kita sudah menerima permasalahan itu dalam diri kita. Konsep penerimaan adalah konsep tertinggi dari masalah ketika masalah itu datang. Jadi monggo kalau antum mau kecewa dulu, mau marah dulu, mau sebel dulu, itu hak pribadi masing-masing ya teman-teman. Karena kan lain hati, lain penyikapan. Cuman pasti ada ya, pasti ada dan memang harus ada di tempat atau di
posisi penerimaan. Nah, kenapa? Karena kalau kita nggak nerima, kita jatuhnya akan ngedumel terus, hatinya jadi padat, kayak berisi jarum-jarum semua, jadi sulit untuk memikirkan hal-hal positif. Jadi yang keluar hanya amarah, amarah, amarah berkelanjutan tanpa menemukan solusi. Jadi kalau mau nemu solusi, kuncinya bisa menerima permasalahan yang datang. Nah, yang kedua, pakai jalur langit ya, yaitu bergantung sepenuhnya pada Allah. Nah, teman-teman, cara bergantung semua pada Allah itu aku punya salah satu hadis ya yang menjelaskan tentang masalah. Nah, teman-teman, di hadis dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya, kelapangan untuk setiap kesempitannya, dan rezeki dari arah yang tidak terduga-duga atau tidak tersangka-sangka. Nah, ini hadis diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah dan sanadnya dinilai sahih oleh Al-Hakim serta Ahmad Syakir ya. Saking powerfulnya istighfar, orang-orang itu banyak yang mengatakan bahwasanya istighfar itu kuncinya rezeki ya. Boleh percaya, boleh tidak, silahkan, itu terserah antum semua ya. Tapi ini ada satu kisah menarik dari seorang sahabat saya ya, yang menceritakan kisah seorang pedagang. Ya, kita katakan pembisnis sukses ya. Kenapa beliau bisa dikatakan pembisnis sukses? Nah, beliau ini Masya Allah wa subhanallah la haula wala quwata illa billah ya. Beliau ini adalah salah satu pembisnis yang sukses, di mana beliau sudah beberapa kali haji, kemudian umroh sampai nggak kehitung teman-teman. Masya Allahnya lagi, karyawan-karyawan di perusahaan beliau sudah beliau umrohkan. Luar biasa ya teman-teman. Nah, setelah ditanya oleh kawan saya, apa sebenarnya rahasianya? Bener banget, rahasianya adalah beliau sering ya dan mendawamkan istighfar. Nah, istighfar ini kunci dari keberhasilannya beliau. Nah, teman-teman, tentunya bukan istighfar yang hanya terlafadzkan saja, tapi istighfar di sini adalah istighfar yang keluar dari hati, diiringi dengan ketulusan ya. Pasti diiringi dengan ketulusan. Ternyata teman-teman, ini juga Allah sampaikan dalam Al-Quran surat Nuh ayat 10-12. Ayatnya bunyinya seperti ini. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku berkata kepada mereka ya, hamba-hamba Allah, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Dan dilanjutkan oleh Allah dengan ayat ke-11, yursilis samaa alaikum midrara. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu. Nah, Masya Allah ya teman-teman, andai kata tadi di ayat 11 itu kita bisa membayangkan bahwasannya ketika kita punya masalah seberat apapun, sesulit apapun itu, Allah mengibaratkan nih, kalau kamu istighfar kepadaku, mohon ampun kepadaku, nanti nih hambaku, aku bukain solusi dari setiap masalah seperti turunnya air hujan. Kayak gitu. Bayangin deh kalau Allah lagi ngomong ke antum-antum tuh kayak gitu, gimana rasanya? Bahagia kan? Bahagia banget. Itu seperti yang aku alamin teman-teman. Karena aku sudah pasrah kepada Allah, aku biarkan masalah itu tetap dalam keadaan aku berikhtiar semampuku. Allah yang bukakan sendiri masalah-masalah itu sampai di titik aku bisa menyelesaikannya. Nah, hebatnya lagi teman-teman, ini diteruskan lagi loh sama Allah di ayat ke-12. Wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ya. Kata Allah di situ, dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu dan mengadakan kebun-kebun untukmu dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Allah sambungin lagi nih dengan
Kalau kamu hamba-hambaku istighfar, aku akan memperbanyak hartamu. Nah, ini solusi teman-teman bagi orang-orang yang ada dalam masalah kehimpit keuangannya ya. Dan Allah juga bilang di situ akan memperbanyak anak-anakmu. Nah, ini solusi bagi orang-orang yang belum mempunyai anak. Ditambah lagi nih, dan mengadakan kebun-kebun untukmu dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Teman-teman bisa lihat ya, gimana kalau teman-teman itu ke kebun atau teman-teman lagi safar nih, lihat di sekeliling antum-antum. Lihat daun-daun ya, banyaknya daun-daun itu. Coba bayangin kalau daun-daun itu kayak uang ratusan ribu. Banyak kan? Nah gitu teman-teman permisalannya. Kalau kita mau istighfar, mau mendawamkan istighfar, ingat ya, dari hati. Istighfar dari hati. Nah, Masya Allah. Nah, dengan kekuasaan Allah ya, akan Allah lipatkan dengan nominal-nominal yang tanpa kita sadari, luar biasa. Nah juga teman-teman, tambah lagi tuh sama Allah, dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Nah, udah tadi dikasih kebun-kebun dengan gepokan-gepokan dadaunan, sekarang kita dikasih lagi nih seperti sungai-sungai untukmu. Bayangin, air sungai itu kalau ada airnya deres ya, ngalirnya deres ya teman-teman. Nah, itu tuh kayak nikmat ya. Kalau kamu istighfar kepadaku, aku beri nikmat, 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 nikmat terus ya, tanpa ada potongan nikmat dalamnya. Seperti itu. Jadi nikmat yang selalu mengalir bagaikan air dalam sungai. Gitu teman-teman. Selalu memberikan manfaat kepada sekelilingnya. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi yang pertama adalah konsep penerimaan segala masalah yang terjadi dalam kehidupan kita ya. Kemudian konsep yang kedua, bergantung sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala lewat perantara istighfar. Kenapa? Karena sudah aku bahas tadi di hadis dan di Al-Qur'an, Allah yang mention sendiri loh untuk kita. Karena di hadis dan Al-Qur'an yang dimention langsung sama Allah itu sungguh-sungguh janjinya Allah sendiri teman-teman. Jadi sebenarnya kita itu dikasih masalah bukan untuk kita selesaikan sendirian. Tapi Allah itu kayak ibaratin gini loh. Ayo ke aku, istighfar ke aku. Masalahmu sudah ikhtiarkan semampumu, nanti aku yang selesaikan. Kita yang buat kesalahan, Allah yang menyelesaikan. Maha baik Allah bukan? Nah, akhirnya sudah di tahap closing nih teman-teman ya. Terima kasih karena sudah setia menonton. Nah, untuk teman-teman aku kasih hadiah satu quotes yang powerful banget dalam menghadapi masalah, yaitu quotesnya berbunyi seperti ini. Jangan pernah menyesali episode susah. Saya ulangi lagi ya. Jangan pernah menyesali episode susah. Kenapa teman-teman? Aku bisa bilang ini quotes powerful banget karena ketika aku ngomong seperti itu, aku memakai hati teman-teman. Aku pakai hati. Ketika itu ada masalah, aku ngomong gini nih. Lim, jangan pernah menyesali episode susah. Nanti kamu akan temukan kebahagiaan setelah kesusahan yang kamu alami di tahap ini gitu. Akhirnya teman-teman, nah itu yang membuat aku selalu memberikan energi positif dalam diriku sendiri. Nah, jadi sebenarnya energi positif itu teman-teman tidak dihasilkan dari luar, tapi dihasilkan dari diri kamu sendiri. Cintai diri kamu karena diri kamu sangatlah berharga. Jangan tunggu manusia yang lainnya menasehati kamu, memotivasi kamu, karena sejatinya kebahagiaan kamu, motivasi dalam hidup kamu timbul dari diri kamu sendiri. Nah, timbul dari mana teman-teman? Dari hati yang bersih, hati yang tenang, hati yang legowo. Nah, oke teman-teman, di ujung kita perpisahan ya. Yang belum subscribe, subscribe dulu. Jangan lupa karena subscribe antum sangat-sangat membantu aku
Dan boleh ya teman-teman untuk ngasih komen-komen apapun maupun kritik dan sarannya yang bisa membuat aku lebih meningkatkan kreativitas dan lebih meningkatkan lagi dakwah-dakwah yang harus aku sampaikan. Nah, segitu dulu teman-teman, sekiranya bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Jazakumullah khairan katsir. Ilaliko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye.